Malam itu, langit gelap hanya diterangi lampu-lampu jalanan yang redup. Angin dingin berhembus pelan saat Yuni melangkah pelan di trotoar sepulang kuliah. Gadis kecil berusia 19 tahun itu memakai jaket tipis menutupi kemejanya. Rambut panjangnya sesekali tergerai-gerai, wajah cantiknya yang putih berseri tampak sedikit lelah. Tapi matanya masih berbinar seperti biasa. Yuni memang terkenal centil, tapi sekaligus manja. Perpaduan yang membuat banyak orang susah marah kepadanya. Langkahnya terhenti tiba-tiba beberapa meter di depan. Ada mobil hitam ringsek menabrak pohon pinggir jalan. Asap tipis keluar dari kap mesin. Lampu mobilnya masih menyala, dan di balik kemudi sosok pria tampak terkulai lemas. Astaga, Yuni menutup mulutnya, panik. Tanpa berpikir panjang, dia berlari kecil mendekat. Di dalam mobil, seorang pria dengan wajah tampan tampak setengah sadar. Ada darah mengalir di pelipisnya. Pak, dengar suara saya nggak? Yuni menggoyang-goyangkan bahu pria itu. Pria itu membuka matanya sedikit, tatapannya kosong. Tapi entah kenapa begitu matanya jatuh ke wajah Yuni, ada kelihatan aneh, seolah dia mengenal Yuni, padahal mereka belum pernah bertemu. Kamu, gumamnya pelan. Yuni menggigit bibir, panik setengah mati. Ia mengeluarkan tisu dari tas kecilnya, mengusap darah di wajah pria itu sekenanya. Tangannya gemetar. Saya panggil ambulans ya, Pak. Tahan sebentar, katanya cepat. Dengan tangan bergetar, Yuni menekan nomor darurat, melapor, dan dalam waktu 15 menit, sirin ambulans terdengar mendekat. Petugas medis segera mengambil alih. Yuni hanya berdiri di pinggir jalan, menonton mereka mengevakuasi pria itu ke tandu. Sebelum dibawa pergi, pria itu sempat melirik Yuni sekali lagi. Tatapan itu entah kenapa membuat Yuni merasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka berdua, walau mereka baru bertemu dalam situasi kacau begini. Setelah ambulans melaju pergi, Yuni berdiri termenung sebentar. Hatinya rasanya masih berdebar kencang, tapi ia tahu malam semakin larut. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pulang. Seminggu berlalu, rumah Yuni berubah sunyi. Biasanya ada tawa ibu di dapur atau suara ayah di garasi. Tapi sekarang kosong. Yuni duduk sendirian di ruang tamu, memeluk bantal, matanya sembab, napasnya berat. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Tanpa aba-aba, tanpa pesan terakhir, dunia Yuni seakan runtuh dalam semalam. Sekarang, gadis kecil itu benar-benar sendiri di rumah besar yang terasa begitu asing tanpa orang tuanya. Yuni memeluk kakinya, menggigil. Matanya menetap kosong ke jendela yang mengembun. Di dalam hatinya, ada terasa hampa dan kesepian yang menakutkan. Sore itu, hujan baru saja reda. Udara masih dingin, dan tanah di halaman rumah Yuni basah. Yuni duduk di ruang tamu, memeluk bantal lusuh, mengusir rasa sepi yang makin hari makin menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras. Tok tok tok, Yuni bangkit pelan membuka pintu. Di hadapannya berdiri sepasang suami istri yang wajahnya masih sedikit asing. Lelaki berperut buncit dan wanita dengan dandanan menor. Yuni ya? Tanya si wanita dengan suara ketus. Iya tante, Yuni bingung. Aku Bibi Rini, ini Paman Gunawan, kami saudara ayahmu, jawab wanita itu cepat. Kami kesini buat beresin urusan rumah ini, Yuni mengerutkan kening. Maksudnya Bu? Paman Gunawan, lelaki itu maju selangkah. Rumah ini aslinya warisan dari kakekmu. Dulu dipakai sementara ayahmu. Sekarang karena ayah dan ibumu udah nggak ada, otomatis balik ke kami. Loh, tapi? Suara Yuni tercekat. Pokoknya kamu harus keluar dari rumah ini ya. Ini bukan hak kamu, sela bibir ini galak. Mau sore ini beres atau kami panggil orang buat bantu bersihin? Yuni berdiri membeku. Hatinya panas tapi juga gemetar. Ia tahu dirinya nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tua sudah tiada, dan sekarang rumah satu-satunya tempat berteduh pun direbut begitu saja. Dengan langkah berat, Yuni membereskan beberapa baju dan barang kecil ke dalam tas. Tidak ada uang, tidak ada bekal, hanya pakaian seadanya. Hatinya terasa kosong seperti rumah ini sekarang. Sore berubah jadi malam. Yuni terduduk sendirian di tepi jalan, hanya beralaskan trotoar dingin. Tas kecil di pangkuannya, rambut panjangnya basah karena sisa gerimis. Ia menatap kosong ke depan. Dunia rasanya begitu kejam. Ia bahkan belum benar-benar selesai berduka, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit lain. Apa aku harus tidur di jalan malam ini? Bisiknya lirih. Air mata mengalir pelan. Suara langkah kaki mendekat, Yuni menoleh pelan. Seorang pria berjas hitam berdiri di depannya. Sosok gagah itu berjongkok menatapnya dengan pandangan lembut. Yuni, suara berat itu memanggil namanya. Yuni mengerjak berusaha fokus, lalu ia mengenali wajah itu. Wajah yang seminggu lalu ia tolong saat kecelakaan. Pak, gumam Yuni pelan. Pak Roy tersenyum kecil. Ada ketulusan di sorot matanya. Aku cari kamu sejak hari itu. Aku nggak bisa lupa kebaikan kamu.
Sekarang giliran aku bantu kamu. Yuni terisak. Ia ingin kuat, tapi rasanya dunia terlalu berat untuk dipikul sendirian. Yuni, ikut aku ya, tinggal di rumahku. Aku janji, aku akan jaga kamu, aku akan rawat kamu baik-baik. Ucap Pak Roy dengan suara pelan tapi tegas, menenangkan hati Yuni. Untuk pertama kalinya malam itu, Yuni merasa ada sedikit kehangatan dalam dinginnya dunia. Dengan ragu, Yuni mengangguk pelan. Pak Roy mengulurkan tangan. Yuni meraih tangan itu, tangan yang terasa kuat, hangat, dan menjanjikan perlindungan yang selama ini ia rindukan. Malam itu, langkah kecil Yuni mengikuti Pak Roy, meninggalkan segala luka yang baru saja menampar hidupnya. Dan di sanalah, di rumah Pak Roy, takdir baru Yuni perlahan mulai terbuka. Rumah Pak Roy ternyata luar biasa besar, model minimalis modern, dengan taman yang luas dan garasi yang cukup untuk 3 mobil. Yuni melangkah masuk dengan ragu-ragu, masih canggung. Tapi Pak Roy hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Anggap saja rumah sendiri, Yuni." Beberapa hari pertama, Yuni masih kikuk, tapi perlahan suasana rumah itu berubah hangat. Bibi Asi, pembantu rumah tangga yang biasanya galak sama siapa saja, mendadak jadi ramah banget ke Yuni. Pak Darto, supir keluarga yang biasanya dingin, malah suka bantu bawain tas kuliah Yuni. Bahkan Andin, asisten Pak Roy yang super disiplin itu, selalu manggil Yuni dengan sebutan Mbak Yuni penuh hormat. Semua orang di rumah itu tahu, Yuni bukan orang biasa. Pak Roy memperlakukan Yuni dengan cara yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Roy sendiri, di mata banyak orang dikenal sebagai pengusaha properti yang tegas, kaku dan serius. Jarang ada yang berani bercanda sama dia. Tapi di hadapan Yuni, semua itu runtuh. Setiap Yuni merengek manja, "Pak Roy, aku mau es krim." Sambil menggoyang-goyangkan lengan kemejanya, pria itu malah tersenyum sabar dan membelikan tanpa banyak tanya. Kadang kalau Yuni centil dan pura-pura ngambek, Pak Roy malah tertawa kecil, sesuatu yang membuat semua penghuni rumah bengong, karena jarang dengar suara tawa tulus dari bos besar mereka. "Pak Roy itu kayak Superman buat aku," celetuk Yuni suatu sore sambil makan donat di teras belakang. Pak Roy hanya geleng-geleng kepala sambil membetulkan letak kacamata bacanya. "Superman juga kadang bisa capek kalau diusilin terus sama kamu, Yun." Yuni nyengir nakal. "Yah, makanya Pak Roy, jangan kaku. Senyum dikit dong. Kayak gini nih." Yuni membuat ekspresi lebay, tersenyum lebar-lebar sambil mengedipkan mata. Pak Roy akhirnya tertawa kecil lagi, membuat pipi Yuni panas sendiri. Hari-hari berjalan seperti mimpi. Yuni tetap melanjutkan kuliahnya. Pak Roy bahkan menyewa sopir pribadi buat antar jemput Yuni ke kampus. Semua kebutuhan kuliah, dari uang semesteran sampai perlengkapan laptop baru, disiapkan tanpa dia minta. Tapi semakin lama tinggal serumah, hati kecil Yuni mulai bingung. Di satu sisi Pak Roy memperlakukannya seperti anak kecil, penuh perhatian, penuh proteksi. Kadang seperti sayang adik, kadang lagi sikapnya seperti suami yang protektif kalau lihat Yuni jalan sama teman laki-laki. Tapi di sisi lain, ada sesuatu di tatapan Pak Roy yang lain, hangat tapi juga dalam. Kadang saat mereka duduk berdua di ruang keluarga tanpa kata-kata, Yuni bisa merasakan jantungnya berdebar aneh. "Aku ini siapa buat Pak Roy ya?" bisik Yuni sendirian di kamarnya malam itu. Dalam hati kecilnya, Yuni tahu hubungannya dengan Pak Roy gak akan pernah sesederhana itu. Malam itu, angin berhembus pelan. Yuni sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton drama di televisi. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Yuni menoleh cepat. Pak Roy udah pulang, gumamnya sambil beranjak ke pintu. Begitu pintu dibuka, Yuni terkejut. Pak Roy berdiri di sana. Jalannya sempoyongan, matanya setengah tertutup. Bau alkohol tercium kuat. "Pak Roy," bisik Yuni panik. Tanpa pikir panjang, Yuni langsung mendekat, memapah tubuh besar Pak Roy yang hampir tumbang. Sulit, karena badan Pak Roy jauh lebih besar dan berat dibanding tubuh kecil Yuni. "Ayo Pak, kita ke kamar ya," ucap Yuni lembut, setengah menyeret Pak Roy menaiki anak tangga. Pak Roy hanya bergumam tak jelas, sama sekali gak sadar siapa yang membantunya. Sampai di kamar utama, Yuni membaringkan Pak Roy di ranjang besar. Ia menarik nafas lega, menyeka keringat di dahinya. "Capek banget," keluhnya pelan. Yuni baru berbalik hendak keluar dari kamar. Tiba-tiba, tangan Pak Roy menangkap pergelangan tangannya. Pak Roy," Yuni terkejut. Dengan satu tarikan kuat, Pak Roy menarik Yuni hingga jatuh ke atas ranjang, tepat di samping tubuhnya. Tubuh mereka begitu dekat. Nafas hangat Pak Roy menerpa wajah Yuni. "Jangan pergi," bisik Pak Roy. Suara berat dan serak karena mabuk. "Pak Roy, ini aku, Yuni," ucap Yuni panik.
berusaha melepaskan diri. Tapi, genggaman tangan Pak Roy terlalu kuat. Sebelum Yuni bisa berkata apa-apa lagi, bibir Pak Roy sudah menempel di bibirnya. Ciuman dalam penuh hasrat, tapi juga terasa sangat kesepian. Yuni membeku. Sejenak dia ingin melawan, tapi tubuhnya malah lemas terbawa arus perasaan aneh yang mengalir di dadanya. Ciuman itu semakin dalam. Tangan Pak Roy mengelus pipi Yuni, kemudian menelusuk ke belakang kepalanya, membuat mereka makin erat seolah takut Yuni akan menghilang. Dalam mabuknya, Pak Roy mengira yang ia peluk adalah sosok lain. Mungkin sosok yang selama ini hanya ada dalam mimpi atau hayalannya. Tanpa sepatah kata pun, malam itu Yuni menyerahkan dirinya bersama Pak Roy dengan seluruh kebingungan dan rasa berdebar di dalam dada. Setelah semuanya selesai, Pak Roy tertidur pulas di samping Yuni. Napasnya berat dan stabil. Yuni menatap wajah tampan itu dari dekat, ada rasa hangat dan sakit yang bercampur aduk di hatinya. Ia tahu Pak Roy tidak sadar, tidak tahu siapa dirinya malam ini. Yuni perlahan bangkit dari ranjang, mengambil selimut lalu menutupi tubuh Pak Roy dengan hati-hati. Sebelum keluar dari kamar, ia berbalik sekali lagi menatap sosok pria itu. "Pak Roy, aku sayang kamu," bisiknya nyaris tak terdengar. Kemudian Yuni melangkah keluar, meninggalkan malam penuh rahasia yang mengubah segalanya. Pagi itu, matahari menerobos lewat jendela besar ruang makan. Pak Roy duduk santai di kursi favoritnya sambil menyeruput kopi hitam hangat yang sudah disiapkan pembantu. Kemeja putih bersih dan jam tangan mahal sudah melengkapi penampilannya seperti biasa. Tak lama kemudian, langkah kecil terdengar menuruni tangga. "Pagi Pak Roy," sapa Yuni ceria berjalan mendekat dengan das tersantainya. Pak Roy mengangkat wajah menatap Yuni yang langsung duduk di kursi seberang. Namun, alis Pak Roy langsung berkerut tajam. Mata elangnya menatap leher jenjang Yuni. Ada bekas merah samar, bekas ciuman. Seketika wajah Pak Roy mengeras. "Yuni," suara Pak Roy berat. Yuni mendongak pelolos sambil menuang susu ke dalam mangkuk serealnya. "Itu di lehermu apa?" tanya Pak Roy tajam, matanya menusuk. Yuni terdiam, tangannya yang memegang sendok gemetar sedikit. Ini..." Yuni gugup, mencoba menutupi bekas merah itu dengan kerah bajunya. "Siapa yang melakukan ini?" Suara Pak Roy meninggi, nadanya dingin, membuat seluruh suasana meja makan jadi tegang. Yuni menggigit bibirnya. Ia ingin jujur, ingin bilang bahwa yang melakukannya adalah Pak Roy sendiri. Tapi ia takut. Takut kalau Pak Roy merasa bersalah atau malah menjauhinya. "Gak apa-apa kok Pak Roy, tadi mungkin habis ketarik tas atau apa," jawab Yuni berusaha mengalihkan. Pak Roy memukul meja ringan dengan kepalan tangannya. "Jangan bohong Yuni, ini jelas bekas." Dia menahan kata-kata terakhirnya. Yuni hanya mendunduk, membeli mengaduk-aduk serealnya yang sudah lembek. Pak Roy terdiam, menghela nafas panjang menahan amarahnya. "Cepat habiskan sarapanmu. Nanti aku suruh sopir antar kamu ke kampus," katanya akhirnya, suaranya berat. Yuni hanya bisa terdiam, mendunduk lalu mengangguk kecil. Beberapa menit kemudian, setelah sarapan selesai, Yuni buru-buru mengambil tasnya dan berangkat kuliah tanpa berani menatap wajah Pak Roy lagi. Pak Roy menatap punggung kecil itu yang makin menjauh. Perasaannya campur aduk. Begitu Yuni pergi, Pak Roy cepat-cepat segera memanggil asistennya. "Suruh orang kita cari tahu siapa pacarnya Yuni," perintah Pak Roy dingin. "Asal-usulnya, latar belakangnya. Aku mau laporan sebelum sore." Asistennya hanya mengangguk cepat dan langsung bergerak. Namun sore hari, laporan yang masuk nihil. Tidak ada yang tahu siapa pacar Yuni. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat Yuni dekat dengan pria manapun di kampus. Pak Roy semakin gelisah. Di ruang kerja pribadinya, ia duduk termendung menatap langit yang mulai gelap. Siapa sebenarnya yang menyentuh Yuni? Gumamnya lirih. Dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Dan tanpa ia sadari, jawabannya ada di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang luar. Pak Roy tetap sibuk dengan bisnisnya, menghadiri rapat, bertemu klien, menandatangani kontrak. Tapi di balik semua kesibukan itu, pikirannya selalu kembali ke satu nama, Yuni. Entah sejak kapan perasaan itu tumbuh, entah sejak kapan dia selalu ingin melihat senyum gadis kecil itu. Entah sejak kapan dia merasa hidupnya lebih berwarna hanya dengan suara centil Yuni memanggil, "Pak Roy, Pak Roy." Pak Roy sering merasa bodoh. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa yang disegani banyak orang bisa jatuh hati pada gadis manja yang bahkan terpaut hampir 2 dekade usianya. Sementara itu, di sisi lain rumah besar itu, Yuni juga dilanda rasa galau.
setiap kali melihat sosok Pak Roy yang gagah dan berwibawa itu, jantungnya berdegup kencang. Ada rasa kagum, rasa nyaman, dan rasa takut. Takut kalau perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Yuni tahu Pak Roy itu orang besar, pengusaha sukses, tegas, kaku, kadang dingin. Tapi di depan Yuni, Pak Roy selalu beda. "Pak Roy, aku mau es krim dong," hanyek Yuni suatu sore, manja seperti anak kecil. Pak Roy yang baru pulang dari rapat hanya bisa menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Iya, ayo kita beli," katanya sambil mengambil kunci mobil. Asisten rumah tangga yang melihat itu hanya bisa saling pandang. "Pak Roy ketularan bocah itu," bisik mereka geli. Dulu sebelum ada Yuni, Pak Roy hampir tak pernah tersenyum di rumah. Bahkan pembantu dan sopir pun lebih takut daripada hormat. Tapi sekarang, suasana rumah itu berubah. Ada tawa kecil Yuni, ada aroma manis marshmallow dan parfum bunga dari langkah-langkah kecilnya. Ada keceriaan yang dulu tak pernah ada. Dan tanpa sadar, semua orang di rumah tahu. Pak Roy hanya tersenyum seperti itu saat bersama Yuni. Pak Roy hanya bisa melepaskan diri dari kekakuannya kalau Yuni ada di sekitarnya. Suatu malam saat Yuni belajar di ruang baca, Pak Roy lewat dan berhenti di pintu. Dia berdiri lama memperhatikan punggung kecil Yuni yang membungkuk membaca buku. Wajah polos itu, rambut panjang itu, sosok manis yang bahkan hanya dengan melihatnya saja membuat dada Pak Roy hangat. "Apa aku sebegitu bodohnya jatuh cinta sama dia?" bisik Pak Roy dalam hati, pahit. Dia menghela nafas, berbalik dan melangkah pergi tanpa sadar Yuni sebenarnya tahu. Sejak tadi Yuni menahan senyumnya, pura-pura membaca buku. "Aku juga suka sama Pak Roy," gumam Yuni lirih, matanya berkaca-kaca. Tapi kapan mereka berani jujur satu sama lain? Kapan tembok ketakutan itu runtuh? Untuk sekarang, mereka hanya bisa saling memperhatikan diam-diam, menyimpan rasa dalam diam. "Hei Yuni," seru salah satu dari mereka, Randy, cowok tinggi berambut gondrong yang sejak lama terang-terangan suka sama Yuni. Yuni menghentikan langkahnya, agak gugup. "Ada apa sih?" tanyanya ragu. Randy melangkah mendekat, diikuti dua temannya. Mereka mengabit Yuni, membuatnya mundur beberapa langkah. "Main bareng kita yuk, jangan jual mahal gitu cantik," ucap Randy sambil mencoba menarik tangan Yuni. "Nggak mau, lepasin," seru Yuni panik mencoba menghindar, tapi Randy malah makin keras menariknya. Yuni mulai ketakutan, tangannya bergetar, matanya mencari-cari pertolongan. Saat itulah suara klakson mobil keras membelah suasana. Sebuah sedan hitam mewah berhenti mendadak di depan mereka. Pintu dibuka dengan kasar, dan sosok yang sangat dikenal Yuni keluar dengan wajah dingin. Pak Roy. Dengan langkah besar dan aura mengintimidasi, dia menghampiri mereka. "Lepaskan dia." Suaranya berat dan penuh amarah. Randy dan teman-temannya langsung kaku. Satu pandangan tajam dari Pak Roy cukup membuat mereka gemetar ketakutan. "Maaf Om, kami ini cuma bercanda," kata Randy terbata. "Bercanda?" Pak Roy mengepalkan tinjunya. "Kalau bercanda caranya begitu, saya pastikan kalian gak bisa jalan lagi." Mereka langsung kabur lari, terbirit-birit meninggalkan Yuni. Yuni masih berdiri terpaku, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Pak Roy mendekat padanya dan langsung menariknya ke pelukan. "Sudah, kamu aman sekarang," bisiknya sambil membelai rambut panjang Yuni. Yuni tak bisa menahan tangis. Dia merasa takut, marah, sedih, semuanya campur aduk. Pak Roy membukakan pintu mobil untuknya, membantu Yuni masuk, lalu mengemudi pulang dengan kecepatan sedang, tapi tegas. Tak banyak kata di perjalanan, hanya sesekali Pak Roy melirik Yuni, memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. Sesampainya di garasi rumah, Yuni belum mau keluar dari mobil. Dia menunduk, wajahnya sembab.